kedua. Halo, nama saya Musdalifah dengan NIM H0112311065. Halo, perkenalkan nama saya Nur Syair dengan NIM H01231066. Halo, saya Arifah Hansa Nabila dengan NIM H01131047. Baik, adapun studi kasus yang kami ambil yaitu memodelkan hubungan antara harga rumah dengan luas tanah dan jumlah kamar, di mana harga rumah di sini sebagai variabel dependen, sedangkan luas tanah dan harga rumah itu sebagai variabel independen. Nah, diketahui bahwa data tersebut menghasilkan sistem persamaan overdetermined, di mana yang berarti jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel. Dengan melakukan QR decomposition pada matriks koefisien dari sistem persamaan linear, kita dapat menghitung solusi yang mendekati terbaik menggunakan metode least squares, di mana metode tersebut berfungsi untuk memprediksi harga rumah berdasarkan variabel yang ada. Latar belakang. Dalam dunia properti, penentuan harga rumah menjadi salah satu aspek penting baik bagi pengembang, investor, dan pembeli. Harga jual rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya antara lokasi rumah, luas rumah, jumlah kamar, dan kondisi ekonomi. Namun, di antara faktor-faktor tersebut, luas tanah dan jumlah kamar seringkali menjadi indikator yang paling sering digunakan untuk memperkirakan harga. Untuk mendapatkan model yang bisa memprediksi harga rumah secara alami dan akurat, diperlukan metode analisis dan statistik yang kuat. Salah satunya adalah regresi linear. Regresi linear memungkinkan kita untuk memodelkan hubungan dengan variabel dependen yang mempresentasikan harga rumah dengan satu atau lebih variabel independen, misalnya luas tanah dan jumlah kamar. Namun, ketika bekerja dengan data yang berjumlah besar, seringkali muncul masalah sistem persamaan linear atau error yang disebut overdetermined, di mana jumlah pengamatan atau data lebih banyak daripada jumlah variabel yang digunakan untuk memodelkannya. Dalam kasus ini, penyelesaian dengan metode inverse matrix terkadang tidak efisien, atau metode numerik yang digunakan juga menghasilkan hasil yang kurang stabil. Oleh karena itu, diperlukan teknik yang lebih efisien seperti QR decomposition atau dekomposisi QR yang dapat menyelesaikan sistem persamaan linear secara lebih stabil tanpa memerlukan inverse matrix secara langsung. Tujuan yang diharapkan tercapai setelah studi kasus ini adalah: pertama, tujuan studi ini untuk membuat model yang dapat memprediksi harga rumah berdasarkan luas, jumlah kamar dengan menggunakan metode regresi linear, di mana penyelesaiannya akan dilakukan dengan QR decomposition. Dengan menggunakan data yang sederhana, kita akan membangun sebuah model prediksi yang nantinya dapat digunakan untuk memproyeksikan harga rumah berdasarkan luas tanah dan jumlah kamar. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembang properti, agen real estate, dan pembeli dalam membuat keputusan lebih bijak terkait harga properti yang mereka tawarkan dan yang akan mereka beli. Baik, selanjutnya data yang digunakan. Di sini data yang digunakan bisa saya tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel ini terdapat rumah luas tanah sebagai X2, X1, jumlah kamar sebagai X2, dan tanah itu ada harga rumah sebagai Y. Nah, untuk rumah pertama, luas tanahnya itu 100 dengan jumlah kamar 3 dan harganya itu 500. Nah, untuk rumah kedua, luas tanahnya 150 disertai dengan 4 kamar dengan harga rumahnya itu 700. Nah, yang terakhir yaitu rumah ketiga, luas tanahnya 200 disertai dengan 5 kamar dengan harga
1000. Nah, dari tabel tersebut diperoleh matriks model yang pertama. Harga rumah Y adalah variabel independen, sedangkan luas tanah dan jumlah kamar itu merupakan variabel independen. Nah, dari data yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, kita dapat menuliskan sistem persamaan dalam bentuk matriks sebagai Y sama dengan X beta ditambah epsilon, di mana X merupakan matriks besar dan beta sama dengan beta 0, beta 1, beta 2 transpos merupakan vektor parameter yang akan kita cari. Nah, matriks X menjadi X sama dengan dan vektor Y menjadi 500 dan 1000. Nah, QR decomposition menyatakan bahwa matriks X dapat diuraikan menjadi X sama dengan Q, di mana Q adalah matriks ortogonal, di mana kolom-kolomnya saling tegak lurus, dan F merupakan matriks segitiga atas. Nah, untuk contoh kali ini kita akan melakukan dekomposisi pada matriks X. Nah, setelah dilakukan QR decomposition pada matriks X, kita memperoleh matriks Q sama dengan setelah memperoleh matriks Q, kita juga akan memperoleh matriks R, di mana hasilnya ya. Nah, inilah hasil QR decomposition dari matriks X. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian regresi linear, di mana setelah kita melakukan dekomposisi X sama dengan QR, kita dapat menghitung parameter beta sebagai berikut. Vektor beta sama dengan R inverse dikali Y dikali Y. Nah, adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan regresi linear ini, yang pertama adalah kita memandukan Q transpose dengan Y, dengan didapat Q transpose dikali Y sama dengan dari perkalian Q transpose dengan Y kita mendapatkan hasilnya itu minus Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian T dengan Y, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan sistem persamaan segitiga atas, di mana S dikali vektor beta sama dengan Q transpose dikali Y. Cara untuk menyelesaikan persamaan segitiga atas ini kita lakukan secara bertahap, di mana tahap pertama itu kita menyelesaikan baris
1 ditambah 0,707 beta 2 sama dengan 353,553. Kita substitusi nilai beta 2 itu sama dengan 0, sehingga terdapat 28,867 beta 1 sama dengan 353,153. Terdapat beta 1 sama dengan 353,553 per 28,867, atau kita bulatkan menjadi beta 1 menjadi 12,25. Nah, kita sudah dapat beta 2 dan beta 1, di mana beta 2 itu sama dengan 0 dan beta 1 itu sama dengan 12,25. Nah, selanjutnya kita ke tahap ketiga, yaitu baris pertama. Nah, di baris pertama itu diketahui ini 1,732 beta 0 dikurang 288,75 beta 1 dikurang 7,071 beta 2 sama dengan minus 1.442,620. Nah, kan kita tahu nih beta 2 itu sama dengan 0, jadi kita bisa coret ini. Terus beta 1 itu ini 71,732 beta 0 dikurang 288,675. Diketahui beta 1 itu adalah 12,25 sama dengan min 1442,220. Nah, dari hasil ini kita dapatkan beta 0 itu sama dengan minus 550. Nah, dari hasil penyelesaian regresi linear tadi, kita mendapatkan bahwa vektor beta 0 itu sama dengan minus 550. Vektor beta 1 itu sama dengan 12,25. Dan vektor beta 2 itu sama dengan 0. Sehingga model regresinya dapat kita tulis pada berikut. Vektor Y itu sama dengan minus 550 ditambah 12,25 dikali luas. Nah, model ini menunjukkan bahwa harga rumah hanya dipengaruhi oleh luas tanah, sedangkan jumlah kamar tidak berpengaruh signifikan. Nah, jika kita ingin memprediksi harga rumah dengan luas tanah sekitar 180 meter pangkat 2, kita bisa menulis vektor Y sama dengan 5 minus 550 ditambah 12,25 dikali luas tanah itu sama dengan
yang didapat hasilnya itu 1.655 meter pangkat 2. Jadi harga rumah yang diprediksi untuk luas tanah sekitar 180 meter pangkat 2 adalah 1.655 meter pangkat 2. Dari studi kasus tadi menunjukkan bahwa pentingnya pemilihan metode yang tepat dan dalam analisis data dan regresi linear. QR decomposition tidak hanya meningkatkan akurasi hasil, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antar variabel dalam model. Dengan demikian, metode ini sangat berharga untuk aplikasi di statistik, ekonomi, dan ilmu data, di mana analisis regresif sering digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Baik, sekian pemaparan studi kasus dari kelompok kami. Wassalamualaikum